Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daryl Jaya Munafi dari kelas I Manajemen, nomor induk mahasiswa 202111442. Saya di sini akan berdakwah mengenai syariat dan fikih Islam. Hakikat syariah dan fikih dalam Islam. Apa sih syariah itu? Menurut Jazuli, syariah secara etimologi mempunyai banyak arti. Salah satunya yaitu syariah, yang berarti ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya, dan juga bisa diartikan dengan jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan menuju ke air, atau bisa juga diartikan sebagai jelas. Sedangkan menurut istilah, syariah adalah teks-teks suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, yang mana Sunnah tersendiri adalah terjemahan, penjabaran, implementasi, dan juga praktik dari Al-Quran. Selanjutnya ada fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti al-fahu atau pemahaman. Sedangkan secara epistemologi, arti kata fikih adalah ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berdasarkan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi sudah terperinci ya, bukan masih secara umum, ini sudah terperinci. Disimpulkan bahwa fikih adalah hasil istihad para ulama berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih atau kaidah isbat hukum syar'i. Hubungan syariah dan fikih dalam Islam sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Jadi keduanya itu sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Jika ada syariah, ya ada fikih. Mengapa demikian? Karena syariah merupakan sumber atau landasan fikih itu sendiri, dan fikih merupakan pemahaman. Jadi kayak sebab akibat, enggak sebab akibat, kayak penjelasan gitu loh. Perbedaan syariah dan fikih pasti jika ada duanya, ada A dan B, pasti ada perbedaan. Begitu pula syariah dan fikih, ada pula perbedaannya. Perbedaan syariah yaitu syariah adalah wahyu Allah atau sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Yang kedua, syariah bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena di dalamnya oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah maupun akhlak. Selanjutnya, syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah, karena itu berlaku abadi. Hukum syariah hanya satu, itu universal, berarti semua bisa. Syariah juga menunjukkan kesatuan dalam Islam. Yang terakhir, syariah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kini terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Selanjutnya ada perbedaan fikih dan syariah. Ini ditinjau dari fikihnya langsung. Fikih yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariah atau hasil pemahaman itu. Yang kedua, fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas. Jadi dia seperti syariah ya. Syariah tadi kan ruang lingkupnya kan bebas, sedangkan fikih itu terbatas, masih dalam lingkup kecil. Nah, sedang lingkupnya terbatas yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut dengan perbuatan hukum. Selanjutnya, fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi. Fikih manusia, sedangkan syariah langsung dari Allah yang dikemas dalam kitab Al-Quran maupun kitab-kitab hadis. Selanjutnya, fikih mungkin lebih dari satu, seperti misalnya terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab atau madhab-madhab. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, dan masih lagi mazhab
Dan selanjutnya ada fikih menunjukkan keragamannya. Fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih berasal dari ijtihad. Selanjutnya yang terakhir ada contoh implementasi atau contoh bagaimana kita mengerjakan itu. Dalam sholat pasti kita semua sholat ya kan? Sholat kan ada 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu dihukumi wajib adalah syariah. Jadi yang menghukumi wajib itu syariah. Nah, terus jumlah rakaat masing-masing sholat 5 waktu tersebut juga syariah. Jadi yang ada 2, 3, 4 itu juga termasuk syariah. Selanjutnya dalam ibadah lain, sholat dalam kondisi sudah berwudu adalah syariah. Tidak boleh ada yang menyebut bahwa syariat toharoh suci adalah syarat sah sholat dalam madzhab Malikiyah misalnya. Tapi tentang bagaimana cara bersucinya maka itu tergantung ijtihad masing-masing madzhab. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Yang materi, apabila ada kekurangan materi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu pula dengan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.